Kami dari kelompok ujian praktik Bahasa Indonesia kelas 12 IPA 2 akan menampilkan drama cerita rakyat berjudul Legenda Telaga Bidadari. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syarifah Sekep, absen 1, berperan sebagai Raja. Nama saya Aurel Dusnatara, absen 9, berperan sebagai narator 2 dan Bidadari Wulan. Nama saya Hana Ransia Utadelia, absen 14, berperan sebagai narator 1 dan Kumalasari. Nama saya Nodrek Marcelo, absen 19, berperan sebagai Asep dan pengawal raja. Nama saya Radit Fernandiko, absen 26, saya berperan sebagai Awang Sukma. Nama saya Ratu Saraya, absen 27, saya berperan sebagai Bidadari Sinta. Nama saya Salsabila Gita Aprilia, absen 30, saya berperan menjadi Bidadari Dewi. Nama saya Siti Safwa, absen 31, berperan sebagai Bidadari Maharani. Selamat menonton! Ada suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam. Airnya tidak pernah kering walau kemarau panjang sekalipun. Letaknya di sebuah pematang, di bawah keteduhan, kelebatan, dan kerindangan pohon. Daerah itu dihuni oleh seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup seruling. Akan tetapi, ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai istri. Sep, apakah aku akan selamanya hidup seperti ini ya? Tentu saja tidak, Wang. Tuhan pasti akan memberikan kamu jodoh. Tapi di mana? Mengapa sampai sekarang kita tidak pernah bertemu? Apakah aku ditakdirkan tidak punya istri ya? Jangan berkata seperti itulah, Wang. Suatu saat kamu pasti akan bertemu dengan jodohmu. Baiklah kalau kamu yang berkata seperti itu. Terima kasih banyak ya, Sep. Sama-sama, kawan. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat 4 putri cantik yang turun dari angkasa, dan Awang Sukma pun terpana melihatnya. Awang Sukma mengikuti mereka hingga sampai di sebuah telaga. Selendangnya kita taruh sini saja ya, pasti aman. Iya, boleh. Wah, airnya terlihat sejuk sekali ya. Pemandangannya pun sangat indah. Aku pun sangat terkesima melihat pemandangan ini. Iya, aku juga sangat setuju. Awang Sukma melihat dengan jeli apa yang dilakukan oleh keempat putri itu di telaga, hingga berpikir untuk mencuri salah satu selendang dari keempat putri itu. Apa yang sedang kamu lakukan, Absuma? Aku akan mengambil salah satu selendang dari keempat putri itu, Sep. Jangan, Absuma. Jangan lakukan itu. Terlalu berisiko. Aku tidak peduli, Sep. Aku akan tetap melakukannya. Aku akan menanggung resikonya sendiri. Kamu diam saja di sini ya, Sep. Ini, kamu tolong jaga seruling aku. Lihat aku baik-baik. Ketika keempat putri ingin mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Putri itu adalah putri bungsu yang biasa dikenal dengan Putri Dewi, yaitu putri yang paling cantik di antara ketiga saudaranya. Akibatnya, putri bungsu tidak dapat kembali ke kayangan. Loh, mengapa kamu terlihat bingung? Aku tidak dapat menemukan selendangku. Apakah kamu yakin kamu menaruhnya di sini? Iya, aku sangat yakin. Bagaimana ini? Aku pun juga tidak tahu. Sudah, begini saja. Kami akan kembali ke kayangan untuk memberitahu ayahanda. Kamu tunggu di sini ya, Dewi. Kami akan kembali setelah melapor ke ayahanda. Kami duluan ya.
Ketiga saudaranya pun meninggalkannya di bumi. Setelah sampai kayangan, ketiga putrinya langsung menghampiri sang ayah. Ayah! Putri-putriku, di mana saja kalian? Dan di mana Putri Dewi? Maafkan kami ayahanda, kami semua dari bumi. Apa? Kalian dari bumi? Memangnya kenapa ayahanda? Sudah. Kalian jangan perlu tahu alasannya apa. Suatu saat kalian pasti akan tahu. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Cepat masuk ke istana dan pergi ke kamar kalian masing-masing. baik ayah. Pengawal. Ya Raja. Cepat cari putri bungsu di bumi dan cepat bawa dia kembali ke sini. Siap Baginda Raja. Sementara itu, putri bungsu penuh dengan kebingungan, cemas, dan menangis. Saat itu juga, Awang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya. Misi, apakah Anda Tuan Putri? Mengapa Anda tampak begitu sedih? Iya, aku adalah Tuan Putri dan aku kehilangan selendangku sehingga aku tidak bisa kembali ke Karena Tuan Putri bisa tinggal bersamaku terlebih dahulu. Rumah saya dari sini. Baiklah, terima kasih. Mari Tuan Putri. Boleh tahu siapakah nama Tuan Putri? Namaku Dewi. Oh, perkenalkan, nama saya Awang Sukma. Senang berkenalan dengan Anda. Setelah mencari lama tetapi tidak kunjung bertemu, akhirnya pengawal memutuskan kembali ke kayangan dan melaporkan kepada raja. Maafkan aku Baginda Raja. Saya tidak bisa menemukan putri bungsu. Bagaimana bisa dulu jadi? Cepat kamu kembali ke sini. Jangan kembali di sini kalau kamu belum menemukannya. Baik Raja. Sesampainya di bumi, Apa kamu warga di sini? Ya, saya adalah warga sekitar sini. Ada apa? Apa kamu pernah melihat seorang putri yang datang di daerah sini? Mohon maaf sebelumnya, saya tidak pernah melihat siapapun di daerah sini. Apa kamu yakin? Ya, saya yakin. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu saya permisi juga. Putri Dewi pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma merasa bahwa Putri Dewi itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan Putri Dewi pun menerimanya. Ya, Aku sudah lama menyukaimu sejak kita tinggal bersama. Maukah kau menikahiku? baiklah aku bersedia. Aku juga menikahimu. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Ia bernama Kumalasari. Putri kita cantik sekali ya, Kanda. Iya, tidak benar. Tidak ingin namanya dengan siapa? Bagaimana kalau Kumalasari? Boleh, saya juga suka dengan nama itu. 12 tahun kemudian, Kumalasari? Iya, Bu. Ini dulu ya, Nak. Kenapa, Bu? Kumalasari, kamu telah dewasa dan tumbuh dengan cantik. Iya dong, Bu. Kumalasari cantik kayak Ibu. Bahkan Kumalasari tumbuh lebih tinggi daripada Ibu. Bisa saja kamu, Nak. pada malam hari, Awang Sukma tertidur lelap sekali dan Putri Dewi duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap. Pada saat itu, ada seekor ayam naik ke atas bumbung. Ayam itu mengais-ngais padi dan mengacaukan dapur sehingga Putri Dewi pun memburunya. Aku tidak pernah melihat bumbung ini sebelumnya. Hah? Jadi? Kanda? Jadi selama ini yang telah mencuri selendangku itu adalah kamu? Sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan dan bertemu kakak-kakakku dan ayahku. Tunggu Adinda, aku bisa jelaskan. Putrinya pun yang mendengar kejadian itu terbangun dan menghampiri sang ayah dan ibunya. Loh, Ibu,
pegang. Ayah, apa yang sudah ayah lakukan kepada ibu? Maafkan ayah nak, maafkan ayah. Ayah terlalu cinta kepada ibumu sehingga ayah terpaksa mengambil selendangnya. Kemudian Putri Dewi pun mengenakan selendang itu, menghampiri Kumalasari untuk memeluknya. Dan Kumalasari pun sampai menangis. Maafkan ibu nak, ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus kembali ke kayangan nak. Kalau tidak, ayah ibu akan marah. Ibu jangan pergi. Dinda, Kanda rawatlah putri kita Kumalasari. Jika ia merindukan Adinda, maka Kanda ambillah 7 biji kemiri. Lalu biji itu Kanda masukkan ke dalam bambu. Lantas bambu itu Kanda goncang-goncangkan. Lalu tahulah sebuah lagu dari seruling Kanda. Maka Adinda akan menemui Kanda dan Kumalasari. baiklah kalau begitu. Ibu jangan pergi, ibu. Sudahlah nak, tidak apa-apa. Ibumu akan kembali jika kamu membutuhkannya. Tidak apa-apa. Akhirnya, Putri Dewi pun terbang untuk kembali ke kayangan, meninggalkan anak dan suaminya. Dan sesampainya di kayangan, Itu kan Dewi. Dewi, dari mana saja kamu? Selama ini kami selalu mencarimu di sini, tapi kami tidak bisa menemukanmu. Nanti saja aku ceritakan. Yang terpenting, sekarang aku harus segera bertemu dengan ayah. Ayah ada di mana? Ayah ada di kamarnya dan sedang beristirahat. Kalau gitu aku ke ayah dulu ya kak. Ayo kita susul Dewi ke kamar ayah. Ayo. Dewi pun segera menghampiri ayahnya yang selalu cemas memikirkannya dan disusul oleh saudara-saudaranya. Tolong! Putri Dewi, jangan masuk. Terima kasih. Ayah! Ayah, maafkan Dewi. Dewi telah meninggalkan ayah begitu lama sendiri di sini. Oh, Putri bungsuku, tidak apa-apa Putri. Yang terpenting kita semua bisa kembali bersama. Akhirnya mereka pun hidup bersama-sama kembali dengan perasaan bahagia dan mengharukan. Tak lupa juga Putri Dewi masih sering mengunjungi anaknya, Kumalasari, dan juga suaminya, Awang Sukma. Ibu! Adinda! Anakku! Ibu! Sekian video pertunjukan drama dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.